dalam mimpi itu Elisa nanya, kamu siapa? Kata Elisa. Oh iya, kata cewek itu kan, saya baru di sini. Dia bilang kan mau numpang. Dia bilang gitu kan, saya mau numpang di sini. Cerita ini dari Nena. Jadi Nena ini punya sixth sense atau indera keenam, yang mana bikin dia itu bisa melihat dan bisa berkomunikasi dengan makhluk tak kasat mata. Nah, kejadian ini sekitar 2 bulan yang lalu. Waktu itu si Nena ini sedang berkunjung ke rumah temannya bernama Elisa. Nah, kejadian ini terjadi di rumahnya Elisa. Elisa ini udah menikah, punya 2 anak. Anak yang pertama namanya Fania, anak yang kedua namanya Fani. Jadi Fania ini udah SMA, sementara Fani ini baru umur 4 tahun. Jadi waktu itu si Elisa ini kan menghubungi Nena. Jadi Elisa ini cerita lah kalau suaminya ini mau keluar kota beberapa hari, ada perlu lah, ada urusan bisnis gitu kan. Jadi si Elisa ini minta temenin lah sama Nena main-main ke rumahnya gitu kan, karena dia ngerasa kesepian nih. Dia mau jalan juga nggak bisa karena si anaknya ini yang namanya Fanny yang umur 4 tahun ini lumayan aktif. Jadi kalau si Elisa keluar rumah nggak sama suaminya tuh agak repot ngurusin Fanny gitu kan. Akhirnya Elisa ini minta tolong Nena buat nemenin dia sama di rumah gitu kan, sama 2 anaknya. Nah, si Nena ini bilang lah kalau dia cuma bisanya itu Sabtu malam atau malam minggu, karena minggunya ini kan libur kerja. Jadi kalau dia pulang malam pun besoknya dia bisa istirahat gitu kan, bisa bangun siang. Jadi santai. Tapi kalau misalnya malam kerja itu dia nggak bisa, dia bilang kan, karena si Nena ini kan kerjanya di luar kota. PP tuh pulang pergi setiap hari. Jadi kalau misalnya dia harus pulang malam lagi, rasanya tuh capek. Terus kalau dia juga nginep di rumah Elisa juga nggak bisa, susah mau pulang balik ke rumahnya, karena dari rumah Elisa ke rumah Nena ini juga lumayan jauh. Jadi rumahnya Elisa ini berada di tengah-tengah antara rumah si Nena sama kantornya. Cuman kan emang jauh, bahkan dari kantornya Nena ke rumahnya Elisa aja tuh lumayan jauh gitu kan. Jadi akhirnya disepakatilah kalau Nena ini cuma bisa nemenin Elisa Sabtu malam atau malam minggu. Nah, pas hari Sabtunya jam 4:30 ini Nena datanglah ke rumah Elisa. Datang, mereka ngobrol, mereka makan, santai lah. Mereka ngerujak segala macem. Sementara kalau Fania sama Fani ini di kamar. Fani kan lagi tidur, jadi dijagain lah sama Fania. Mereka ngobrol-ngobrol, nggak lama nih turunlah Fania gendong adeknya si Fani gitu kan. Jadi Fani ini kayak rewel, kayak mukul-mukul pintu, bangun tidur tuh dia rewel, pengen keluar gitu kan, digendong lah sama Fania. Akhirnya mereka bercandain Fani, main sama Fani gitu kan. Terus Elisa juga ngasih makan Fani. Sesudah ngasih makan Fani, Elisa mandiin Fani segala macam, ganti popok, ganti baju segala macam. Fani ini ngantuk lagi, dibawalah sama kakaknya kan ke atas, ke lantai atas buat tidur lah gitu kan. Abis itu si Nena sama Elisa ini ngobrol lah di ruang TV. Mereka ngobrol berdua gitu kan. Jadi kursi di ruang sofa di ruangan TV-nya itu bentuknya L. Nah, si Elisa ini duduknya di pojok, sementara Nena juga di pojok sebelah sini, Elisa di pojok sebelah sana. Jadi mereka tuh berhadapan, tapi sama-sama duduk di pojok gitu kan. Mereka ngobrol lah, dari ngobrol santai kayak ngobrol-ngobrol teman mereka sekolah dulu gitu kan, sampai ngobrol serius tentang keluarga, tentang sekolah anaknya sekolah anaknya Elisa, tentang pekerjaannya si Nena gitu kan. Sampai beberapa menit ngobrol gitu, mukanya Elisa ini langsung serius. Terus dia merhatiin Nena, tapi keningnya ini kelihatan berkerut gitu, kayak dia tuh kayak bener-bener memfokuskan pandangannya ke Nena. Jadi kayak ada sesuatu lah gitu kan. Terus beberapa kali
si Nena ini memperhatikan kalau Elisa ini kayak agak kaget, terus dia geleng-geleng kepala sambil mengkerutkan dahinya gitu kan. Terus Nena nanya, kenapa lu? Kata Nena kan. Akhirnya si Elisa bilang, nggak ngerti ya, kata Elisa kan. Tapi dari tadi tuh dia bilang kan, gue tuh merhatiin kayak muka lu tuh nge-switch. Dia bilang kan kayak berubah-ubah gitu loh. Beberapa detik muka lu, beberapa detik kemudian tuh muka orang lain, tapi gue tuh kayak kenal muka itu, cuma gue kayak lupa siapa, tapi tuh familiar banget mukanya, kata Elisa kan. Enggak, kata Elisa kan. Ya udah ngomong lagi, katanya kan. Cerita lagi lah si Nena ini kan, sambil cerita ekspresinya Elisa tuh balik lagi kayak gitu lagi, dia kerutkan dahi, terus dia geleng-geleng gitu kan, terus dia kayak memfokuskan pandangannya tuh ke Nena, kayak menyipitkan matanya gitu kan. Akhirnya Nena ini karena ngerasa risih, dia takut kayak Elisa nih kenapa gitu kan, ngelihat apa gitu kan. Akhirnya si Nena ini nanya lagi, ya kenapa sih Sa gitu kan, ada apa gitu kan. Oh, kata Nena, mungkin itu perasaan lu aja, katanya kan, mungkin lu nggak fokus aja. Udah minum gih, kata si Nena kan, nyuruh Elisa kan, minum kita fokus, kita atau ganti topik yang lucu-lucu aja gitu kan. Akhirnya mereka ngobrol lagi nih, balik ke topik tentang teman sekolah. Abis itu mereka ngobrol lagi tentang kelakuannya si Fanny kan, lagi lucu-lucunya lah kan. Jadi kayak Elisa tuh cerita kalau Fanny tuh lah kalau dibawa tuh suka tiba-tiba main sendiri kemana gitu kan, lucu lah. Terus si Nena ini kan nanggepin ceritanya Elisa gitu kan, sambil ketawa-tawa. Tiba-tiba Elisa tuh mukanya balik lagi, serius lagi, mengernyitkan dahi, terus dia menyipitkan matanya, kayak dia tuh kayak mencoba memfokuskan pandangannya ke Nena, bener nggak nih gitu kan, yang dilihatnya tuh Nena. Beberapa kali kejadian seperti itu, tiba-tiba Elisa bilang, oh iya gue inget, dia bilang kayak gitu kan. Inget apa, kata Nena kan, muka yang nge-switch sama lu itu, katanya kan, itu tuh muka cewek yang gue mimpiin beberapa malam yang lalu. Mimpiin, kata Nena bilang, iya gue mimpi waktu Kamis malam atau malam Jumat, kata Elisa kan, gue tuh ada mimpi, dia bilang kan, gue tuh cerita sama suami gue, cuma gue tuh lupa mau cerita ke lu, katanya kan. Terus itu tuh kejadian sebelum suaminya Elisa berangkat ke luar kota. Nah, tanggapan suaminya Elisa ini kayak, ya udahlah cuma mimpi gitu kan, mungkin itu bunga tidur gitu kan. Udah, akhirnya Elisa nggak nanggepin lagi. Nah, setelah kejadian tadi, dia ngelihat mukanya si Nena ini nge-switch beberapa kali, berubah kayak muka cewek yang dimimpinya Elisa, terus balik lagi ke mukanya Nena tuh berapa kali gitu kan. Akhirnya itu baru ngeh kalau muka cewek itu tuh yang dia mimpiin gitu loh. Jadi si Nena ini kan jadi penasaran kan denger ceritanya Elisa. Coba deh, kata Nena kan, lu ceritain mimpi lu kayak apa sih gitu kan. Akhirnya ceritalah si Elisa. Jadi waktu malam Jumat itu Elisa tuh kan lagi tidur. Jadi suaminya Elisa itu waktu itu lagi lembur, pulang malam sekitar jam 1, jam 2 gitu kan. Nah, suaminya pulang, terus mereka ngobrol lah di kasur kan setelah ganti baju dan segala macam, sambil ngeliatin si Fanny itu kebetulan bangun malam itu gitu kan, sambil main. Nah, jadi sambil ngeliatin Fanny, mereka tuh ngobrol berdua, keasikan ngobrol gitu. Tiba-tiba si Elisa ini ketiduran. Nah, jadi suaminya ini yang jagain Fanny gitu kan. Jadi kayak itu tuh nggak sadar, tiba-tiba kayak plek aja gitu, kayak orang pingsan tapi tidur gitu kan. Nah, di dalam tidurnya ini si Elisa itu dia mimpi ada cewek sekitar umur kayak 25-an, 26-an gitu, lagi ngegendong anaknya. Jadi anaknya tuh kayak umur 6 atau 7 tahun gitu ya kan. Di cewek ini nih duduk di atas kepalanya Elisa, anaknya tuh di pangku. Jadi duduk itu kakinya selonjoran panjang, sementara badannya tuh nyandar ke tempat tidurnya Elisa gitu kan. Di atas kepalanya Elisa lah gitu dia duduknya. Terus dia tuh ngeliatin Elisa, terus dia senyum. Nah, dalam mimpi itu Elisa nanya, kamu siapa? Kata Elisa kan. Oh iya, kata cewek itu kan, saya tuh baru di sini. Dia bilang kan mau numpang, dia bilang gitu kan, saya mau numpang di sini, katanya kan mau numpang tinggal di sini, dia bilang kayak gitu. Terus kata Elisa, mau numpang gimana? Kata Elisa kan, kok numpang di rumah
saya, kata Elisa kan, emangnya kita kenal, kita kan nggak kenal, kata Elisa kan. Terus cewek ini bilang, iya memang kita nggak kenal, makanya sekarang saya mau memperkenalkan diri, katanya kan. Terus tiba-tiba anak yang di pangku si cewek ini nih nangis. Terus dia bilang, anaknya tuh ngomong kayak takut sama yang di bawah, katanya anaknya kan. Kan rumahnya Elisa itu 2 lantai. Nah anaknya si cewek ini tuh selalu bilang takut sama yang di bawah, katanya. Nah terus di dalam mimpi itu Elisa nanya, emang yang di bawah ada apa, kata Elisa kan. Terus si cewek ini jawab, di bawah itu ada, katanya kan, orang serem banget. Jadi kita berdua nih takut mau turun di bawah, makanya kita numpang di sini, kata cewek itu bilang gitu. Tapi kalau orang kami, katanya kan, udah biasa sih ngelihat yang kayak gitu. Cuma anak saya ini takut, kata cewek itu kan. Terus Elisa bilang, emang kamu orang apa? Kata Elisa bilang gitu kan. Terus si cewek ini nyebutin lah salah satu suku lah di Indonesia gitu kan. Saya orang suku ini gitu kan, suku A lah misalnya kan. Saya orang suku A, dia bilang kayak gitu kan. Nah kalau di suku A itu kita udah biasa berhadapan dengan makhluk halus. Cuma dia bilang kan yang di lantai 1 rumah kamu ini emang orangnya jahat banget. Dia bilang kan sosoknya itu jahat banget. Jadi anak saya takut, dia bilang gitu kan. Saya mau numpang di sini, dia bilang gitu. Karena kita berdua nggak berani turun ke bawah, kata cewek itu bilang kayak gitu. Nah tiba-tiba si Elisa ini bangun dari tidurnya. Dia cerita lah ke suaminya. Mimpinya itu tuh kerasa nyata banget. Bahkan dia inget banget muka si cewek itu dan anaknya dengan jelas banget gitu kan. Nah jadi Elisa ini ceritalah ke Nena. Nah Elisa ini cuma cerita kalau dia mimpi ada cewek mangku anaknya duduk di atas kepalanya, Elisa lah. Elisa kan tiduran gitu kan. Nah cewek itu tuh posisinya di atas kepalanya Elisa gitu kan. Cuma Elisa tuh cuma cerita sampai situ aja. Nah tiba-tiba Nena ini diam. Terus Nena kayak fokus gitu kan, kayak konsentrasi. Tiba-tiba Nena bilang gini, oh iya, kata Nena kan, si cewek ini ada di tangga sekarang, kata Nena kan. Elisa tuh langsung kaget kan, yang tiba-tiba Elisa tuh langsung ngedeket lah duduk ke Nena gitu kan, kayak beneran lo, gitu bilang gitu kan. Iya, kata Nena bilang kan, ada di tangga sama anaknya. Si cewek ini nih kakinya tuh udah transparan, kata Nena kan. Baik sih, auranya tuh baik, nggak jahat, kata Nena kan. Terus si cewek ini nih emang takut mau turun ke bawah, kata Nena bilang. Anaknya juga takut, anaknya tuh melukin ibunya terus, kata Nena kan. Anaknya cewek ya, kata Nena kan. Iya, kata Elisa kan. Oh, anaknya sekitar umur 6 atau 7-an gitu kan, kata. Iya, kata Elisa kan. Terus sekarang di tangga, kata Nena kan. Terus Nena bilang ini, si cewek ini orang suku A ya, katanya. Itu Elisa kaget dong, kayak sumpah lu, dia bilang gitu kan. Kok bisa sih lu tahu, kata Elisa bilang gitu kan. Beneran loh, gue kan belum cerita, gue cuma cerita kalau gue ngeliat penampakan sosok duduk di atas kepala gue, kata Elisa kan. Gue kan belum cerita dia suku apa, dia gimana fisiknya. Terus neneknya senyum aja. Terus nenek bilang orangnya kulitnya sawo matang ya, agak gelap gitu kan. Terus dia tuh hitam manis gitu kan, kata nenek. Iya, kata Elisa bilang, rambutnya ikal, anaknya juga rambutnya ikal. Gila lu ya, kata Elisa kan. Merinding gue sumpah, kata Elisa bilang gitu kan. Terus Nena senyum aja. Jadi Nena bilang, mungkin tadi pas gue nge-switch muka dengan muka dia, kata Nena kan, dia itu mungkin mau numpang di tubuh gue, kata Nena kan. Dia mau turun ke bawah tapi dia takut, jadi dia kayak mau numpang di tubuh gue, kata si Nena kan. Cuman kemungkinan besar tubuh gue tuh nolak. Jadi ujung-ujungnya tuh kayak nge-switch gitu loh, ganti-gantian, karena tubuhnya Nena nih gak mau ditempatin sama si sosok ini, kata Nena bilang gitu kan. Oh, kata Elisa bilang, mungkin aja sih, tapi beneran yang gue lihat tadi nyata, lu nge-switch mukanya dengan si cewek itu, kata si Elisa bilang kan. Terus Nena bilang, iya memang agak serem sih lantai 1 lu, katanya kan. Emang kerasa ada sosok di kamar depan. Jadi di lantai 1 rumahnya Elisa itu ada 1 kamar gitu kan yang udah lama kosong. Jadi sebelumnya itu kamar orang tuanya Elisa. Setelah orang tuanya meninggal, kamar itu emang nggak pernah ditempati lagi. Jadi di lantai 1 tuh kalau udah malam itu kosong banget.
nggak ada siapapun gitu. Jadi kata Nena kayaknya itu udah ada makhluk yang tinggal di situ, dan makhluk itu tuh kayak emang energinya jahat, negatif lah, nggak bagus gitu, tapi dia itu kayak kuat aja. Jadi si cewek ini sama anaknya ini emang setakut itu sama makhluk ini, karena makhluk ini nih bisa kayak apa ya namanya ya, bisa kayak menyakiti mereka lah istilahnya kalau manusia itu gitu kan. Makanya si cewek ini takut. Terus si cewek ini nih kayaknya baru deh di rumah lu, kata Nena bilang gitu kan. Dia ini kemungkinan kayak makhluk sosok yang lewat tiba-tiba ngelihat rumah lu nih enak nih, jadi dia mau numpang tinggal di sini, kata Nena bilang gitu kan. Terus kata Elisa, ih gila gimana nih, kata Elisa bilang kan, kayaknya nggak bisa lah kalau kayak gini, kata Elisa bilang kayak gitu kan. Gue juga takut, kata Elisa. Gimana anak-anak gue, katanya kan. Oh, jadi kata Nena kemungkinan anak dia mau netap di sini karena anaknya itu ngerasa punya teman. Jadi anaknya itu kayak suka nih temenan sama Fanny, makanya akhirnya mereka mau netap di sini. Terus kata Elisa bilang, iya beneran, kata Elisa kan. Beberapa hari ini si Fanny ini, kata Elisa kan, suka main sendiri, suka ketawa sendiri. Terus dia kayak, Fanny ini kan ngobrolnya masih belum lancar. Nah tiba-tiba tuh Fanny tuh suka kayak ngobrol gitu sama orang. Padahal dalam keadaan itu Elisa ini cuma merhatiin Fanny main. Jadi kalau di rumah itu kan dia suka di kamar, terus Elisa ini merhatiin lah Fanny main sambil ngeliatin gitu kan. Nah itu si Fanny tuh yang dulunya kan nggak pernah ngobrol sendiri ya, nggak pernah ketawa sendiri. Jadi dia kalau misalnya mau ngobrol atau mau nunjukin mainannya itu pasti ke mamanya. Tapi ini enggak, Fanny tuh bener-bener kayak nikmatin mainannya sendiri. Terus dia tiba-tiba ketawa sendiri, terus dia ngobrol dengan bahasa bayinya lah gitu kan, ngobrol sendiri, abis itu ketawa. Jadi kayak bener-bener si Fanny ini posisinya itu kayak diajakin main sama orang atau dia ada temennya gitu loh. Dan beberapa kali Elisa ini ngelihat Fanny ini kayak nge-share mainannya ke temennya, kayak ngasih ke orang gitu. Padahal di situ nggak ada siapa-siapa. Elisa ngeliat memang nggak ada siapa-siapa. Nah setiap Elisa tanya ke Fanny kayak, nak itu mainannya mau dikasihkan ke siapa? Fanny ngobrol sama siapa? Si Fanny ini cuma ketawa aja, nggak mau jawab gitu loh. Makanya jadi kata Nena bilang, ya iya itu anaknya si sosok ini ngajak dia main. Sebenarnya kalau gue sih ngerasanya nggak jahat sih ya, kata Nena bilang gitu kan. Cuma ya kalau lo nggak suka ya coba deh diajakin ngobrol. Sebenarnya makhluk kayak gitu kalau dia nggak jahat, kita ajakin ngobrol dia bakalan ngerti, kata Nena bilang kan. Dan bisa jadi dia pergi, kata Nena bilang gitu kan. Cuma kalau yang di lantai 1 lu ini gue juga nggak begitu berani, kata Nena kan, karena gue juga nggak ngerti cara-cara ngusir kayak gitu, kata Nena kan. Emang semenyeramkan itu loh, makanya gue nggak berani nih lewat kamar bekas orang tua lu, kata Nena bilang kayak gitu kan. Kamar orang tuanya Elisa itu ya kasur spring bed gitu, masih baru. Jadi beberapa waktu sebelum orang tuanya meninggal, Elisa itu kan ngebeliin kasur buat orang tuanya, kasur baru lah gitu yang bagus buat orang tuanya tidur biar nyaman, karena kasur yang lama itu Elisa lihat udah mulai nggak nyaman gitu kan. Jadi dibeliin baru biar orang tuanya nyaman. Ternyata pas kejadian COVID itu orang tuanya kena COVID dan meninggal. Jadi kasur itu cuma ditempatin beberapa waktu. Akhirnya kamar itu dijadikan Elisa buat nyimpan baju-baju yang belum dilipat, untuk nyetrika baju, kayak penyimpanan baju lah gitu kan. Nah buat Nena, setiap Nena lewat di kamar itu, misalnya mau ke toilet rumah Elisa atau mau ke dapur, Nena tuh nggak akan berani noleh ke situ. Auranya tuh benar-benar nggak enak dan nggak nyaman, setidak nyaman itu gitu. Jadi Nena itu emang selalu menghindar ngeliatin ke kamar itu, atau cuma ngelirik aja tuh Nena nggak mau. Nah jadi kata Nena bilang makhluk itu emang juga si sosok yang dimimpin Elisa itu juga emang setakut itu ngelihat kamar itu dan turun ke bawah. Jadi kayak si makhluk yang di kamar bawah itu dia ngerasa kalau lantai 1 itu udah areanya dia lah, area kekuasaannya dia gitu kan. Jadi dia nggak mau sampai ada makhluk dan sosok lain yang tinggal di lantai 1 gitu loh. Jadi dia kayak mengeluarkan energi yang gak bagus atau mengancam untuk sosok-sosok yang dia rasa tuh kayak mau nempatin lantai 1 ini gitu loh. Makanya si sosok cewek yang sama anaknya ini akhirnya mereka kayak mau numpang tapi di lantai 2-nya.
Nah itu nggak tahu kelanjutannya gimana, apa Elisa itu masih melihat penampakan si cewek ini dan anaknya lagi atau belum, kita nggak tahu juga. Nanti kalau misalnya ada update ceritanya, nanti kita bikin video selanjutnya biar kita sama-sama tahu apa sih yang sebenarnya terjadi dengan lantai 1 rumahnya Elisa dan si sosok ini dan anaknya gitu. Karena kalau menurut Nena, menurut penglihatan Nena, rumahnya Elisa ini seperti jalan untuk lalu lalang makhluk-makhluk itu. Makanya banyak makhluk yang suka karena mereka tuh sering lalu lalang di rumahnya Elisa ini. Jadi kalau mereka mau jalan kemana, jadi ngelewatin rumahnya Elisa. Makanya mereka tuh kayak senang aja dengan rumahnya ini. Dan memang aura rumahnya Elisa itu kayak memang adem aja gitu loh. Kayak bikin orang tuh betah gitu. Cuman kan nggak tahu ya kenapa makhluk yang di lantai 1 itu senegatif itu gitu kan. Dan ada makhluk lain lagi atau enggak, karena sebenarnya masih banyak cerita kejadian mistis di rumahnya Elisa, tapi dengan makhluk-makhluk yang lain gitu loh. Jadi nanti kita akan ceritain selanjutnya tentang cerita-cerita mistis di rumahnya Elisa ini di cerita selanjutnya. Untuk teman-teman yang pengen mengirimkan ceritanya atau pernah mengalami cerita yang sama kayak Nena dan Elisa, bisa mengirimkan cerita ke kami melalui email kami yang sudah tertera di video. Dan untuk kawan, kami bercerita.